Halo Sobat Reality Sale, ada kabar terbaru dari Vivo. Vivo lagi-lagi merilis seri barunya, yaitu Vivo Y20e. Hadir di akhir bulan Oktober ini. Uniknya ketiga perangkat mobile ini sama-sama diciptakan untuk segmen pasar mid-range. Bahkan spesifikasinya pun tidak jauh berbeda. Yuk sekarang kita lebih fokus ke Vivo Y20s ini ya. Smartphone ini walaupun masuk kategori mid-range, akan tetapi memiliki desain kekinian yang rata-rata dimiliki perangkat mobile mahal pada umumnya. Layarnya berukuran 6,51 in dengan kekuatan anti gores. Pada bagian belakang terdapat 3 buah lensa kamera, sedangkan di sisi depan ada 1 lensa untuk selfie. Baterainya memiliki kapasitas cukup besar yang sangat tahan digunakan seharian penuh. Harganya di Indonesia ini info resminya 3.099.000 atau 3,1 juta. Apakah ini worth it atau kemahalan? Mari kita simak dulu spesifikasi lengkapnya ya guys ya. Layar Vivo Y20s ini disebut oleh Vivo dengan nama Halo Full View dengan fitur Eye Protection. Ada banyak hal yang dimiliki Vivo Y20 ini, memiliki kemiripan dengan yang dipunyai Vivo Y20. Salah satu yang sama terletak pada layarnya juga. Vivo Y20s ini juga menggunakan layar berjenis IPS LCD dengan ukuran 6,51 in yang menggunakan desain bezel-less Halo Full View. Layarnya tersebut cukup lebar untuk dipergunakan dalam berbagai aktivitas. Terlebih lagi rasio screen to body mencapai 8,1,6% dengan aspek rasio 20:9. Sedangkan resolusinya sendiri sebesar 720 x 1600 pixel HD+ dengan tingkat densitasnya mencapai 270 ppi. Pihak Vivo mengklaim bahwa layar yang dimiliki Vivo Y20s ini lebih besar dan tajam dibandingkan dengan produk smartphone mid-range buatan mereka lainnya. Ditambah lagi digunakan teknologi InCell terkini, membuat layarnya jernih sejernih kristal dan sangat detail ketika digunakan untuk menonton video atau bermain game. Tentu saja agar dapat melindungi mata penggunanya, Vivo telah menambahkan teknologi Eye Protection yang mampu menangkal emisi cahaya biru. Biasanya jika smartphone lain memiliki tombol virtual atau fisik di bagian depan atau belakang, justru Vivo meletakkan tombol untuk fingerprint sensor tersebut di sisi samping. Dengan begitu pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengaktifkan seperti halnya ketika ingin menekan tombol on off saja ya. Setelah tombol pemindai sidik jari itu ditekan, maka perangkat akan langsung terbuka hanya dalam waktu 0,22 detik saja. Dan apabila dirasa kurang, Anda masih dapat menggunakan fitur pengaman face unlock atau juga yang bawaan dari Android berupa password ataupun pattern. Masih sama seperti yang terdapat pada Vivo Y20 dan Vivo Y20i ya. Vivo Y20s ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460 dengan fabrikasi 11 nanometer dengan prosesor octa-core 4x1,8 GHz Kryo 240 dan 4x1,6 GHz Kryo 240. Kartu grafis yang digunakan pun tetap tidak berbeda jauh, yaitu Adreno 610. Agar tidak lemot ketika digunakan untuk mengoperasikan berbagai macam aplikasi atau bermain game, Vivo Y20s ini RAM-nya di-upgrade dengan sangat besar, yaitu dengan RAM 8 dan internal memori 128GB. Ya iyalah, udah mahal masa RAM-nya masih kecil ya enggak? Selisihnya lumayan jauh loh ya, dari 2.200.000 dan ini 3.100.000, selisih 900.000. Dan upgrade-nya apa saja? Mari kita lanjutkan lagi ya. Yang pertama kelihatan tadi yaitu RAM-nya sudah jadi 8GB yang dulunya 3GB ya. RAM-nya 8 dan internal memorinya 128GB. Dan internal storage-nya itu masih bisa di-expand sampai 256GB menggunakan micro SD. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi untuk menyimpan data-data seperti musik, foto, video, dan lain sebagainya. Vivo Y20s ini terdapat juga fitur multi turbo 3.0 yang sudah termasuk center turbo di dalamnya dan dapat bekerja bersama dengan sistem lain atau juga AI turbo. Dengan menggunakan fitur ini, performa perangkat
Anda akan dapat ditingkatkan secara maksimal. Ditambah lagi sistem ini di dalam akan memiliki temperatur yang lebih stabil ya. Vivo Y20s ini menggunakan baterai 5000 mAh dan pengecasannya sudah fast charger 18 watt yang hanya membutuhkan waktu 69 menit untuk menuju 70% dari 0%. Ditambah lagi, smartphone ini telah dilengkapi dengan teknologi AI, energy saving yang dapat membuat baterainya kuat dipakai menonton video kualitas HD selama 16 jam lamanya, atau juga bermain game online selama 11 jam. Kita masuk ke sektor kamera. Lensa kamera utamanya memiliki resolusi 13 megapiksel dan dua lensa lainnya masing-masing mempunyai resolusi 2 megapiksel. Untuk digunakan dalam berbagai acara atau kondisi, kameranya tetap akan menghasilkan foto atau video dengan kualitas yang sangat bagus. Warna-warnanya pun tidak terlalu cerah atau pucat. Selain itu, ada banyak fitur menarik yang ditambahkan sebagai pembantu fasilitas kameranya ini, seperti Face Beauty, Selfie Filter, Makro, HDR, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang menarik adalah Anda dapat memilih mode agar foto yang dihasilkan akan mendapatkan efek bokeh atau alami. Fitur tersebut dimiliki baik oleh lensa bagian depan atau lensa utamanya. Kelebihan dan kekurangannya Vivo Y20s ini, nah ini biasanya yang kalian nanti ya. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Vivo Y20s ini memiliki kelebihan utama pada kapasitas baterainya yang memang besar, yaitu 5000 mAh. Dengan kapasitas tersebut, maka pengguna dapat memakainya untuk beraktivitas sehari-hari penuh. Dan yang kedua adalah terletak pada desain yang sangat minimalis dengan warna yang cukup kalem tapi elegan. Kelebihan selanjutnya adalah terletak pada penggunaan desain dan penempatan fasilitas fingerprint sensornya yang ada di samping. Cukup inovatif untuk ukuran smartphone kelas mid-range. Dan selanjutnya memorinya cukup gede dan RAM-nya yaitu 8 dan internalnya 128GB. Ini kita bicara kelebihannya ya. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya menurut saya Y20s ini pertama adalah terletak pada jenis layar yang digunakan. Banyak smartphone kelas mid-range, apalagi ini 3 jutaan lain yang sudah memakai jenis layar AMOLED atau sejenisnya. Akan tetapi justru Vivo masih memilih IPS LCD pada produk barunya ini. Selain itu, tingkat density-nya juga cukup rendah menurut saya. Memang layarnya ditambahkan dengan teknologi anti gores. Sayangnya smartphone ini bukanlah smartphone yang tangguh. Untuk ukuran 3 juta ini menggunakan chipset Snapdragon 460 itu saya kira kurang ya. Paling enggak di 3 jutaan sudah seri 6 lah, Qualcomm Snapdragon 660 atau pokoknya yang sudah seri 6 ke sini. Tapi Vivo Y20s ini masih memakai Qualcomm Snapdragon 460. Oke, apakah ini worth it dengan kamu beli di tahun 2020 ini? Selisih harganya dengan Vivo Y20 yang reguler biasa yang RAM 3 dan 64 itu adalah 900.000. Dan kamu mendapatkan penambahan RAM saja. Dari sisi yang lain saya lihat semuanya hampir sama sih, mirip. Bahkan kelas 3 juta ini sayang banget masih menggunakan micro USB. Yang lainnya sudah pakai Type C. Hello Vivo, kamu kenapa masih pakai micro USB ya? Oke guys, mungkin ini dulu ulasan saya tentang Vivo Y20s itu. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah overpriced ataukah masih worth it? Menurut aku overpriced ya, selisihnya 900.000. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Silahkan tulis komen kalian di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.